Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Oji2. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah horor yang benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Kisah tentang seorang janda muda dan dukun santet yang akhirnya menjadi korban mimpi buruknya sendiri. Bayangkan, seorang dukun santet yang terkenal menakutkan, tiba-tiba mengalami ketakutan yang tak pernah dia bayangkan. Apa yang terjadi saat mimpi buruk seorang janda muda justru memburu sang dukun? Pastikan kalian menonton hingga akhir, karena endingnya bakal bikin kalian terkejut dan tidak bisa tidur malam ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sawah menguning di Jawa Tengah, hidup seorang janda muda bernama Maya. Setelah kematian suaminya 2 tahun lalu akibat kecelakaan tragis, kehidupan Maya berubah drastis. Rumah kecilnya yang sederhana kini terasa sepi, sunyi, dan seringkali dihantui oleh kegelapan malam. Setiap malam, ia merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang menakutkan. Maya kerap bermimpi buruk. Dalam mimpinya, sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala selalu muncul. Sosok itu menatapnya dengan tajam, seolah ingin menariknya masuk ke dalam kegelapan. Setiap kali Maya mencoba berteriak, ia terbangun dengan jantung berdegup kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tetangga sering menatapnya dengan heran ketika ia berjalan-jalan di sore hari, terlihat pucat dan murung. Suatu sore, Maya duduk di beranda rumahnya, menatap sawah yang bergelombang diterpa angin. Bayangan pepohonan yang memanjang semakin menakutkan saat matahari mulai tenggelam. Ia menggenggam foto suaminya, dan air mata jatuh perlahan di pipinya. Aku harus berhenti hidup dalam ketakutan ini, tapi bagaimana caranya? Gumam Maya. Suaranya bergetar, menandakan ketakutan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Ia menyadari bahwa mimpi-mimpinya bukan sekadar bunga tidur. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih dari sekadar bayangan atau rasa kehilangan. Malam itu, ia memutuskan untuk mencari jawaban. Ia ingin mengetahui penyebab mimpi buruknya dan mencari cara untuk mengakhirinya. Dalam hatinya, ia tahu siapa yang bisa membantunya, Pak Raka, seorang dukun santet terkenal di desa tetangga. Pak Raka dikenal karena kemampuan santetnya yang menakutkan dan sering membuat orang-orang di desa lain takut mendekatinya. Banyak yang mengatakan bahwa siapapun yang pernah berurusan dengannya jarang kembali dengan selamat. Namun, Maya tak peduli. Ia harus menghadapi ketakutannya sendiri. Perjalanan menuju rumah Pak Raka di tepi hutan itu terasa panjang dan mencekam. Jalan setapak yang sempit diterangi oleh rembulan tipis, sementara angin malam berdesir melewati pepohonan, seolah-olah membisikkan peringatan. Maya memegang tas kecilnya. Di dalamnya hanya ada minyak wangi, foto suami, dan beberapa koin sebagai tanda hormat jika memang diperlukan. Saat tiba di depan rumah Pak Raka, Maya berhenti sejenak. Rumah itu tampak tua, dengan dinding kayu yang lapuk dimakan waktu. Atapnya yang sebagian rusak membuat rumah terlihat seperti menunggu runtuh kapan saja. Dari jendela, cahaya lilin tampak bergerak-gerak, menimbulkan bayangan menyeramkan di dinding. Aroma dupa dan tanah basah menyeruak keluar, mengisi udara dengan bau aneh yang membuat bulu kuduk Maya merinding. Maya menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia mengetuk pintu rumah Pak Raka dengan gemetar. Detik-detik terasa seperti berjam-jam, sampai akhirnya pintu terbuka perlahan. Sosok seorang lelaki tua muncul, berjubah hitam, wajahnya keriput namun tajam, dengan mata merah yang memantulkan cahaya lilin. Pak Raka, hahaha, siapa yang berani datang ke rumahku di malam gelap ini? Berani sekali kau, Maya. Maya, menelan ludah, menatap tajam. Pak Raka, saya butuh bantuan. Saya sering bermimpi buruk, sesuatu yang menakutkan terus muncul. Tolong saya, Pak. Saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa hidup tenang. Pak Raka menatap Maya dengan senyum sinis, seolah sedang menilai keberanian yang luar biasa dari seorang wanita muda yang tampak rapuh namun berani ini. Ia melangkah mendekat, aroma dupa dan tanah basah menguar lebih kuat. Pak Raka, mimpi burukmu, menarik.
Kau ingin aku menghadapinya, ya? Tapi ketahuilah, bermain dengan mimpi orang lain itu berbahaya. Siapapun yang mencoba, bisa saja terseret ke dalam ketakutan itu sendiri. Maya menunduk, menahan napas. Hatinya berdebar kencang, tapi ia tetap menatap mata Pak Raka dengan tekad yang bulat. Maya, saya tak takut, Pak. Saya ingin bebas dari mimpi ini. Saya ingin tidur tanpa rasa takut lagi. Tolong saya. Pak Raka menghela napas panjang, lalu tertawa pelan. Suaranya dalam, berat, dan menakutkan, seperti guntur yang bergaung di hutan sekitarnya. Pak Raka, baik, jika kau benar-benar ingin menghadapi mimpimu, aku akan masuk ke dalamnya. Tapi ingat, Maya, setiap mimpi memiliki kekuatan sendiri, dan siapapun yang mengganggunya harus siap membayar harganya. Maya menggenggam tangannya, merasakan dingin yang menusuk dari udara malam. Ia tahu, jalan yang ia pilih bukan jalan mudah. Tapi ia juga tahu, jika tidak menghadapi ketakutannya sekarang, ia akan terus dihantui sosok itu, selamanya. Pak Raka membuka pintu dan mengajak Maya masuk. Rumah tua itu terasa semakin gelap, bau dupa menyengat, dan cahaya lilin menari-nari di dinding, membentuk bayangan menyeramkan. Maya duduk di lantai, menatap lilin yang berkelap-kelip. Hatinya bergetar, tapi tekadnya tetap kuat. Pak Raka mulai mempersiapkan ritual. Ia menata beberapa benda aneh di lantai, bubuk merah, lilin hitam, dan beberapa boneka kecil yang menyeramkan. Suara angin malam yang menembus celah jendela membuat rumah itu terasa hidup, seolah menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Pak Raka, dengan suara berat, sekarang, Maya, bersiaplah. Kau akan melihat apa yang selama ini menghantui tidurmu. Tapi ingat, kau tidak bisa berteriak. Kau tidak bisa lari. Kau harus menghadapi semuanya. Maya menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Ia merasa jantungnya seperti ingin meloncat keluar, tapi ia tahu, inilah saatnya menghadapi ketakutannya sendiri. Di luar, angin malam berdesir lebih kencang, dan bayangan pepohonan menari-nari di lantai rumah tua itu. Hantu malam, atau mungkin kekuatan mimpi, mulai merayap masuk ke dalam ruang itu. Maya menahan napas, merasakan ketegangan yang memuncak, menyadari bahwa malam ini, hidupnya dan mimpinya akan berubah selamanya. Pak Raka menepuk tangannya perlahan, menandakan ritual akan dimulai. Lilin-lilin menyala lebih terang, dan asap dupa berputar membentuk lingkaran di udara. Maya menatapnya dengan mata lebar, menunggu, dan merasa getaran pertama dari mimpi buruknya mulai muncul, seolah membawanya ke dunia lain, tempat di mana ketakutan menjadi nyata. Dalam keheningan malam yang mencekam itu, tak ada satupun suara kecuali desiran angin dan detak jantung Maya yang keras. Malam itu, pertemuan misterius antara seorang janda muda yang berani dan dukun santet yang menakutkan resmi dimulai. Setelah pertemuan malam itu, Maya duduk di lantai rumah Pak Raka, menatap lilin-lilin hitam yang berkedip di sekelilingnya. Bau dupa yang menyengat memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma tanah basah yang menempel di pakaian Pak Raka. Sesekali, angin malam berdesir melalui celah-celah kayu, membuat bayangan di dinding rumah tua itu menari-nari seolah hidup. Pak Raka memandang Maya dengan tatapan berat dan dingin. Wajahnya keriput, namun matanya yang merah menyala tampak tajam menembus ke dalam jiwa Maya. Ia mulai menata alat-alat ritual yang telah disiapkannya, lilin hitam, bubuk merah, cawan berisi air kotor bercampur bunga kering, beberapa boneka kecil menyeramkan, dan benda-benda mistis lainnya yang tak seorang pun berani sentuh kecuali dia sendiri. Pak Raka, dengar baik-baik, Maya. Ritual ini bukan untuk main-main. Aku akan masuk ke dalam mimpimu, tapi kau harus tetap tenang. Jangan panik. Jangan mencoba melawan, karena jika kau melawan, kita berdua bisa terseret ke kegelapan yang lebih dalam. Maya, menelan ludah, menatap lilin dengan mata berkilau. Saya siap, Pak Raka. Saya ingin bebas dari mimpi buruk ini. Saya tidak peduli seberapa menakutkan itu. Pak Raka tersenyum sinis, lalu mulai membentuk lingkaran di lantai dengan bubuk merah. Setiap gerakan tangannya terlihat presisi, penuh keyakinan, seperti ia telah melakukan ritual ini ribuan kali sebelumnya.
Maya merasakan hawa dingin yang menjalar di seluruh tubuhnya, seolah energi gelap mulai bergerak di sekitar mereka. Pak Raka, sekarang, kau harus menutup mata. Tarik napas dalam-dalam dan lepaskan semua ketakutanmu. Aku akan memandu langkah pertama, tapi ingat, Maya, mimpi memiliki kekuatan sendiri. Jangan biarkan ketakutanmu mengambil alih. Maya menutup mata, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ruangan tampak semakin gelap meski lilin-lilin menyala terang. Asap dupa berputar membentuk pola misterius di udara, menimbulkan bayangan menyeramkan di dinding rumah. Pak Raka mulai membaca mantra dengan suara berat dan lambat, yang terdengar seperti gumaman yang berasal dari dunia lain. Seiring mantra itu diucapkan, Maya mulai merasakan tubuhnya terasa ringan. Ia merasakan dunia di sekitarnya berubah, lantai rumah, lilin, dan bayangan Pak Raka mulai memudar, tergantikan oleh kegelapan pekat. Ia merasa seolah terseret ke dalam ruang kosong yang dingin, dengan hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Maya berbisik, gemetar, apa? Ini nyata? Atau aku sudah masuk ke mimpi? Pak Raka tersenyum, meski Maya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Suaranya terdengar bergaung di sekelilingnya. Pak Raka, tenang, ini adalah ruang mimpimu. Aku akan masuk untuk mencari kelemahanmu, tapi hati-hati, Maya. Jika kau terlalu takut, aku bisa terseret bersamamu. Maya merasakan getaran aneh di udara. Sosok hitam dengan mata merah dari mimpinya muncul di kegelapan itu, menatapnya dengan tajam. Tubuh Maya gemetar, tapi ia mencoba mengingat kata-kata Pak Raka, untuk tetap tenang, jangan melawan. Pak Raka mulai menggerakkan tangannya di udara, seakan-akan menarik energi dari ruang gelap di sekitar mereka. Cahaya lilin hitam yang masih samar di dunia nyata mulai bersinar lebih terang, dan asap dupa berputar membentuk pola yang semakin kompleks. Suara mantra Pak Raka menjadi semakin keras, memenuhi seluruh ruang kosong mimpi Maya. Tiba-tiba, bayangan hitam itu melompat lebih dekat ke Maya. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang, seolah kegelapan itu ingin menelannya. Jantung Maya berdetak kencang, napasnya tersengal-sengal, tapi ia menahan diri agar tidak panik. Maya berbisik, menahan ketakutan, aku tidak boleh takut, aku harus menghadapi ini. Pak Raka menatap Maya melalui kegelapan, matanya merah menyala seolah memantulkan bayangan yang muncul di mimpi itu. Ia mulai menyusun mantra yang lebih kuat, mengikat energi mimpi agar tetap terkendali. Namun, meskipun Pak Raka adalah seorang dukun berpengalaman, ia juga mulai merasakan tekanan dari mimpi Maya yang kuat. Energi hitam itu bukan sembarang mimpi. Ada sesuatu di dalam diri Maya yang menakutkan dan tidak bisa dikendalikan. Pak Raka, suara bergetar, menahan ketakutan sendiri. Ini berbeda, mimpi ini, lebih kuat dari yang pernah kualami. Kau memiliki kekuatan yang tak biasa, Maya. Maya merasakan adrenalin memuncak. Tubuhnya gemetar, tapi ia tetap mencoba mengendalikan diri. Sosok hitam itu semakin mendekat, bayangannya membesar, dan mata merahnya menatap langsung ke mata Maya. Hawa dingin yang menusuk, suara bisikan menyeramkan, dan getaran energi gelap membuatnya hampir pingsan. Pak Raka menepuk tanah beberapa kali, mengeluarkan mantra terakhir untuk menahan bayangan itu sementara Maya mencoba fokus pada kata-katanya sendiri. Ia membisikkan doa kecil dalam hati, memohon perlindungan dari Tuhan. Maya, dalam hati, gemetar, "Ya Allah, lindungi aku, jangan biarkan aku kalah, jangan biarkan ketakutan ini menguasai." Ruang mimpi berguncang hebat. Bayangan hitam itu menjerit dalam diam, seolah merasa tertahan, tapi juga semakin marah. Pak Raka mulai merasakan energi mimpi yang luar biasa, jauh lebih kuat daripada ritual santet yang pernah ia lakukan. Tubuhnya berkeringat dingin, tangannya gemetar, tapi ia terus membaca mantra, mencoba menahan bayangan itu agar tidak menghancurkan keduanya. Maya menutup mata lebih rapat, mencoba menenangkan jiwanya, dan merasakan sesuatu yang aneh. Rasa takut itu perlahan berganti dengan tekad. Ia merasa seolah memiliki kekuatan sendiri, kekuatan untuk menghadapi bayangan yang selama ini menghantuinya.
Pak Raka menyadari hal itu. Ia berhenti sejenak, menatap Maya dengan serius, dan berkata dengan suara berat. Pak Raka, Maya, kau memiliki kekuatan yang belum pernah kulihat. Jika kau tetap tenang, kita bisa melewati ini. Tapi jika ketakutanmu menguasai, mimpi ini bisa menjadi neraka bagi kita berdua. Maya mengangguk perlahan, napasnya membaik, dan perlahan merasakan bayangan hitam itu mulai mundur sedikit demi sedikit. Namun, getaran energi di sekitar mereka tetap tegang, dan aura mencekam memenuhi setiap sudut ruang mimpi. Pak Raka menatap sekeliling, menyadari bahwa ritual ini bukan hanya tentang masuk ke mimpi Maya, tapi juga tentang menghadapi kekuatan yang belum pernah ia temui. Ia tahu malam itu, kehidupan dan mimpi Maya, serta keselamatannya sendiri, berada di ujung tanduk. Di dunia nyata, lilin-lilin hitam di rumah Pak Raka berkedip lebih keras, bayangan di dinding menari liar, dan asap dupa membentuk pola seperti labirin gelap. Maya merasakan dirinya hanyut dalam dunia mimpi, sedangkan Pak Raka berjuang keras untuk mengendalikan energi yang luar biasa ini. Malam itu, ritual berbahaya dimulai, dan keduanya, Maya yang ingin bebas dari ketakutan, dan Pak Raka yang ingin menguasai mimpi, memasuki sebuah permainan kegelapan yang penuh bahaya, ketegangan, dan ketakutan yang tak terduga. Maya duduk dengan mata tertutup, napasnya berirama, mencoba menenangkan jiwanya. Di sekelilingnya, lilin hitam berkedip lembut, sementara asap dupa berputar membentuk pola seperti labirin gelap. Pak Raka, dukun santet yang telah berpengalaman puluhan tahun, mulai mengucapkan mantra dengan suara berat, lambat, dan bergetar. Ia menurunkan energi dari tubuhnya, membuka jalur untuk masuk ke dalam mimpi Maya. Namun, saat langkah ritual itu selesai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih mimpi Maya menjadi ruang yang bisa ia kendalikan, Pak Raka justru tersedak oleh rasa takut yang luar biasa. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin membasahi punggungnya, dan napasnya tersengal-sengal. Ia merasakan hawa gelap yang menelan dirinya, menyeretnya masuk ke dalam dunia yang asing dan menakutkan. Di dalam mimpi, Maya berdiri di tengah ruang kosong yang gelap pekat, dikelilingi oleh kabut tebal. Suara detak jantungnya sendiri terdengar seperti guntur di telinganya. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang familiar namun menakutkan, bayangan hitam dengan mata merah menyala, sosok yang selalu menghantuinya di mimpi-mimpinya. Tiba-tiba, sosok itu berubah menjadi nyata di depan Pak Raka. Mata merahnya menatap tajam ke arah dukun santet itu, penuh dendam dan kemarahan yang luar biasa. Sosok itu mengeluarkan aura dingin yang menusuk tulang, membuat Pak Raka merasakan sakit yang tak tertahankan di dada. Pak Raka, terengah-engah, gemetar, ini tidak mungkin. Aku yang mengendalikan mimpi, bukan dia. Namun, semua yang ia ketahui tentang mimpi dan kekuatan mistis tidak berguna lagi. Sosok hitam itu melangkah lebih dekat, dan setiap langkahnya menimbulkan gelombang dingin yang merambat ke seluruh tubuh Pak Raka. Ia tersandung di udara, seolah gravitasi pun menolak keberadaannya. Maya, di sisi lain, merasakan kekuatan yang aneh. Ia tidak takut seperti biasanya. Sebaliknya, ada rasa marah dan tekad yang membara di dalam dirinya. Selama ini, sosok hitam itu selalu menakutinya, menghancurkan tidur dan ketenangannya. Kini, ia bisa merasakan bahwa kekuatan mimpi itu adalah miliknya, dan ia memiliki kendali yang lebih besar daripada yang ia sadari. Maya, dalam hati, berbisik dengan keteguhan, "Aku tidak akan takut lagi, kau tidak akan bisa menguasai hidupku." Pak Raka berusaha membaca mantra untuk menenangkan bayangan itu, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar serak dan berat. Energi dari mimpi Maya terlalu kuat. Sosok hitam itu menatapnya seolah tahu setiap kelemahan yang dimilikinya. Dukun santet itu merasa dirinya seperti seorang anak kecil yang tersesat di hutan gelap, dikejar oleh makhluk yang lebih kuat darinya. Pak Raka, menjerit, aku pengendali mimpi. Bukan kau. Tetapi jeritannya tidak memengaruhi apapun. Sosok hitam itu menatapnya dengan mata merah yang menembus jiwa, dan aura kemarahan itu membuat Pak Raka merasakan sakit di setiap urat sarafnya.
Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Mimpi Maya tidak hanya sekadar bayangan atau ketakutan biasa. Ini adalah manifestasi dari kemarahannya sendiri, energi yang lahir dari ketakutannya yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Di dunia nyata, tubuh Pak Raka bergetar hebat, meski ia duduk di lantai rumahnya. Lilin-lilin hitam di sekelilingnya bergoyang tanpa alasan, dan asap dupa menari liar di udara. Angin malam menerpa rumah tua itu seolah berusaha menembus dinding, membawa bisikan-bisikan gelap dari dunia mimpi. Maya membuka mata sedikit, dan di dalam kegelapan mimpi itu, ia melihat sosok hitam itu semakin dekat ke Pak Raka. Sosok itu kini tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya, dengan tubuh yang membesar, bayangan yang bergerak cepat, dan mata merah yang menyala seperti bara api. Maya, gemetar tapi tegas, sekarang kau tahu rasanya, takut. Pak Raka tersentak, tubuhnya gemetar hebat, dan ia merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam, dan hawa dingin menembus kulitnya. Ia mencoba melawan, membaca mantra, namun kata-kata itu terasa tidak berguna. Energi mimpi Maya menekan setiap inci dari dirinya. Sosok hitam itu mengangkat tangannya, dan Pak Raka merasakan gelombang ketakutan yang luar biasa menembus pikirannya. Ia mulai melihat bayangan-bayangan dari masa lalunya, korban-korban santet yang pernah ia sakiti, wajah-wajah yang menatapnya penuh dendam, dan suara-suara yang berbisik menghina. Pak Raka menangis dalam mimpi, gemetar, tidak, aku menyesal, aku tidak pantas, aku tidak pantas. Maya melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya bergetar, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena kasihan. Ia menyadari bahwa meskipun Pak Raka adalah penyebab ketakutannya selama ini, ia juga manusia yang bisa merasakan sakit dan penyesalan. Maya, dalam hati, lembut, semoga kau mengerti, aku tidak ingin menyakiti, tapi kau harus merasakan apa yang kau berikan pada orang lain. Sosok hitam itu menatap Maya sekali lagi, lalu perlahan mundur, membiarkan Pak Raka merasakan seluruh ketakutannya. Pak Raka jatuh tersungkur di tanah mimpi, tubuhnya gemetar, dan air matanya mengalir deras. Ia merasakan ketakutan yang lebih besar daripada apapun yang pernah ia alami, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuatan mistisnya bukanlah segalanya. Dalam dunia nyata, lilin-lilin hitam di rumah Pak Raka padam seketika, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Angin malam berhenti, dan keheningan yang mencekam memenuhi rumah tua itu. Maya membuka mata sepenuhnya, merasa lega namun juga kuat. Ia tahu bahwa malam ini adalah awal perubahan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Pak Raka. Pak Raka, yang masih terhuyung-huyung di lantai, menatap Maya dengan mata basah dan gemetar. Ia sadar bahwa ia telah terperangkap dalam ketakutan yang sebelumnya hanya ia gunakan untuk menakuti orang lain. Sosok hitam itu, manifestasi dari mimpi Maya, telah membalikkan posisi mereka. Kini dukun santet menjadi korban dari mimpi yang sebelumnya ia pikir bisa dikendalikan. Maya menatap Pak Raka dengan campuran emosi, kasihan, lega, dan sedikit marah. Ia tahu malam ini, ritual itu baru saja dimulai, dan masih banyak yang harus dihadapi. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali. Ketakutannya tidak lagi menjadi senjata bagi orang lain. Ia kini menjadi kekuatan untuk dirinya sendiri. Dalam kegelapan mimpi itu, bayangan hitam menari perlahan menjauh, meninggalkan Pak Raka terbaring lemah dan tersedak oleh ketakutannya sendiri. Maya menutup mata, menarik napas panjang, dan merasakan energi baru mengalir di tubuhnya. Ia tahu bahwa malam ini, ia telah menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar mimpi buruk biasa. Ruang mimpi perlahan memudar, dan Maya merasakan dirinya kembali ke rumah Pak Raka. Tubuhnya terasa lelah, namun jiwanya ringan. Di sisi lain, Pak Raka duduk tersungkur, terengah-engah, wajahnya pucat dan gemetar, menyadari bahwa mimpi Maya telah membalikkan segalanya. Malam itu menutup dengan ketegangan yang masih tersisa. Maya kini merasa kuat, dan Pak Raka mulai menyadari bahwa kekuatan mistis pun memiliki batas. Ia telah menjadi korban mimpi yang selama ini ia pikir bisa ia kendalikan. Malam itu, setelah ritual yang mengubah segalanya,
Pak Raka duduk di lantai rumahnya yang gelap, menunduk dan menggigil hebat. Ia memegang kepala dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri, namun rasa takut yang baru saja ia alami dalam mimpi maya tampaknya tidak mau pergi. Tubuhnya masih gemetar, dan setiap napas terasa berat. Di dunia nyata, rumah tua itu perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Lilin-lilin hitam yang tadi dipadamkan mulai menyala sendiri, cahaya berkedip tidak menentu. Angin malam yang sebelumnya berhenti, kini berdesir melalui jendela dan celah-celah kayu dengan suara seperti bisikan, mengisi ruang kosong dengan nuansa gelap yang menekan. Pak Raka, berbisik gemetar, ini tidak mungkin, mimpi itu, datang ke dunia nyata. Seketika, sebuah suara halus namun menyeramkan terdengar dari sudut rumah. Suara itu seperti desahan, namun memiliki nada yang dingin dan menghantui. Pak Raka menoleh ke arah suara itu, dan ia terkejut. Sebuah bayangan muncul di dinding, bentuknya samar, tapi jelas menyerupai Maya. Sosok itu menatapnya dengan mata hitam kosong, wajahnya berubah menakutkan, berbeda dari wajah manusia biasa, seolah wujud dari kemarahan dan tekad yang terkumpul selama ritual. Pak Raka, menjerit, mundur beberapa langkah, Maya, ini, apa maksudnya? Kau sudah keluar dari mimpi. Bayangan itu tersenyum dingin, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setiap langkahnya meninggalkan jejak gelap di lantai, yang segera memudar menjadi asap hitam tipis. Pak Raka merasakan hawa dingin menusuk tulang punggungnya, seolah kegelapan itu memiliki kehidupan sendiri. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, lebih hebat daripada yang pernah ia rasakan saat memasang santet pada korban-korbannya. Tak hanya itu, barang-barang di rumah mulai bergerak sendiri. Kursi kayu bergoyang, cermin retak tanpa disentuh, dan pintu kayu terbuka tutup dengan keras. Angin malam yang menerobos jendela membawa bisikan-bisikan yang terdengar seperti tawa jahat. Pak Raka terhuyung, mencoba menenangkan dirinya, namun seolah setiap usaha itu sia-sia. Pak Raka menangis, gemetar, apa yang terjadi? Ini, aku tidak bisa mengendalikan semuanya. Suara-suara itu semakin keras. Ia mendengar langkah-langkah berat di lantai atas, padahal rumah itu hanya memiliki satu lantai. Bayangan hitam melintasi dinding, bergerak dengan cepat, meninggalkan jejak kelam yang perlahan memudar. Pak Raka mencoba menyalakan lilin lain, namun api selalu padam sebelum bisa menyala stabil. Di tengah kekacauan itu, bayangan Maya muncul kembali. Kali ini wajahnya menakutkan, ekspresinya bukan sekadar dingin, tetapi penuh dendam yang membakar. Pak Raka merasakan setiap tatapan seperti menusuk langsung ke hati dan pikirannya. Ia teringat semua korban santet yang pernah ia sakiti, semua ketakutan yang pernah ia sebarkan. Kini, semua itu kembali padanya, dikumpulkan dan dilepaskan melalui mimpi Maya. Pak Raka meratap, menunduk. Tolong, aku menyesal, jangan biarkan aku mati seperti ini. Namun bayangan itu hanya menatapnya, diam, dan perlahan mendekat. Ruangan semakin gelap, hawa dingin semakin menusuk. Pak Raka merasakan seolah seluruh energi hidupnya tersedot, digenggam oleh kegelapan yang muncul dari mimpi Maya. Ia ingin lari, namun tubuhnya terasa berat, kakinya seakan ditanam ke lantai. Tidak hanya bayangan Maya, energi dari mimpi itu juga memengaruhi barang-barang di rumah. Piring dan gelas terbang ringan di udara, berserakan ke seluruh ruangan. Cermin memantulkan sosok Pak Raka yang pucat, tapi sesekali wajah itu berubah menjadi bayangan menyeramkan yang menjerit. Dinding rumah tampak seperti berdenyut, seakan memiliki kehidupan sendiri. Pak Raka menjerit keras, hampir pingsan. Apa yang kau lakukan padaku? Aku bukan musuhmu. Aku hanya dukun. Bayangan itu tetap diam. Ia tidak perlu berbicara, karena aura dan kemarahannya sudah cukup untuk membuat Pak Raka hancur dari dalam. Setiap gerakan bayangan itu menciptakan gelombang energi yang membuat Pak Raka merasakan sakit di seluruh tubuh, seperti ditusuk ribuan jarum panas dan dingin sekaligus. Maya, di dalam dunia mimpi, merasa getaran energi itu.
Ia tidak bisa melihat Pak Raka secara nyata, tetapi ia tahu bahwa apa yang ia lepaskan dari mimpinya kini memengaruhi dunia nyata. Ada rasa bersalah, namun juga rasa lega yang mendalam. Untuk pertama kalinya, ketakutan yang menghantuinya selama bertahun-tahun dilepaskan. Pak Raka terduduk di lantai, menunduk, dan gemetar hebat. Suara-suara aneh masih terdengar, barang-barang masih bergerak sendiri, dan bayangan maya kadang muncul di sudut ruangan. Ia menyadari satu hal menakutkan, ritual itu bukan sekadar masuk ke mimpi maya, tetapi membuka portal di antara mimpi dan dunia nyata. Ia kini menjadi korban dari kekuatan yang ia anggap lemah. Pak Raka, berbisik pelan, hampir menangis, aku tidak pernah menyangka, mimpi seorang wanita bisa begitu kuat, aku kalah. Waktu seolah berhenti. Rumah tua itu sunyi, kecuali suara angin dan bisikan halus yang berputar di udara. Lilin-lilin hitam padam lagi, meninggalkan kegelapan total. Bayangan maya perlahan menghilang, meninggalkan Pak Raka sendiri dengan ketakutannya yang masih membara. Malam itu, Pak Raka duduk dalam keheningan, tubuhnya gemetar, dan wajahnya pucat. Ia menyadari satu fakta yang menakutkan. Kekuatan yang selama ini ia gunakan untuk menakuti orang lain kini membalikkannya. Ia menjadi korban nyata dari mimpi maya, dan ia tahu bahwa kejadian-kejadian menyeramkan ini baru permulaan. Ia menatap sekeliling rumah yang hancur oleh energi mimpi, kursi terbalik, piring pecah, dan bayangan yang menari di dinding. Pak Raka menyadari satu hal. Ia telah membuka pintu antara mimpi dan dunia nyata, dan tidak ada cara mudah untuk menutupnya. Dunia nyata dan mimpi kini saling bertabrakan, dan ia berada di tengah-tengahnya, terperangkap dalam siksaan yang tak terduga. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa, berharap maya tidak menggunakan kekuatan itu untuk membalas dendam lebih jauh. Namun, ia juga tahu, ia telah belajar pelajaran yang paling berharga, bahwa ketakutan yang ia sebarkan kepada orang lain bisa kembali kepadanya, jauh lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu berakhir dengan Pak Raka duduk termenung di tengah kehancuran rumahnya, hawa dingin masih menusuk, dan bayangan maya yang samar-samar menempel di dinding. Ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ritual itu telah mengubah segalanya. Suasana desa di Jawa Tengah itu biasanya tenang, dikelilingi sawah hijau dan hutan kecil di pinggir desa. Namun malam itu berbeda. Angin malam berdesir membawa hawa aneh, dan bau dupa terbakar samar-samar tercium di udara, meski tidak ada yang menyalakannya di rumah warga. Teriakan keras terdengar dari rumah Pak Raka, suara seorang pria tua yang gemetar, bercampur dengan ratapan dan kesakitan yang membuat bulu kuduk merinding. Orang-orang desa yang tinggal di dekat rumah Pak Raka terbangun dari tidur mereka. Ibu Sari, tetangga, berbisik pada suaminya, itu suara Pak Raka, tapi terdengar, berbeda, seolah ia sendiri ketakutan. Bapak Joko, suami Ibu Sari, gemetar, sudah lama aku ingin mendengar ini. Dia selalu menakuti orang dengan santetnya, mungkin ini balasan yang pantas. Mereka yang pernah menjadi korban Pak Raka, yang dulu merasa hidupnya hancur karena santet dan teror, kini merasakan campuran lega dan penasaran. Teriakan itu terdengar sangat nyata, bukan sekadar suara malam. Suara yang dipenuhi rasa takut dan kesakitan, seolah semua dosa Pak Raka kembali menghantam dirinya sendiri. Di rumahnya, Maya duduk dengan tenang, menatap jendela rumah yang menghadap ke arah rumah Pak Raka. Ia tersenyum tipis, wajahnya tetap damai. Meski ia tak pernah secara langsung menyakiti Pak Raka, ia tahu bahwa mimpi dan kekuatan yang ia lepaskan membuat dukun santet itu merasakan ketakutan yang selama ini ia sebarkan ke orang lain. Maya, dalam hati, lembut tapi tegas, akhirnya, keadilan datang dengan caranya sendiri. Aku tidak membalas dendam, tapi, kebenaran selalu menemukan jalannya. Di jalan desa, beberapa warga mulai berkumpul, penasaran dan takut sekaligus. Lampu-lampu rumah menerangi jalan sempit, dan cahaya bulan yang pucat menyoroti bayangan mereka yang gelisah. Pak Rahmat, warga desa, berbisik kepada tetangga, "Kau dengar itu, kan?" Teriakan Pak Raka, katanya dia selalu mengutuk orang, tapi malam ini, mungkin dia yang dikutuk.
Bu Ani, tetangga lain, gemetar tapi tersenyum. Aku merasa lega. Dulu keluargaku menderita karena santetnya, tapi sekarang, sepertinya ada yang menyeimbangkan semuanya. Sementara itu, di dalam rumah Pak Raka, teriakan dan ratapan masih terdengar. Barang-barang bergerak sendiri, cahaya lilin yang menyala padam tidak menentu, dan hawa dingin menusuk tulang. Dukun tua itu duduk di lantai, gemetar, menatap bayangan hitam samar yang muncul dari sudut rumah. Ia menunduk, menyadari bahwa semua ketakutannya kini menjadi nyata. Pak Raka, menangis dalam hati, berbisik, Apa yang telah kulakukan? Semua orang, semua yang pernah aku sakiti, mereka semua kembali. Maya, meski hanya menonton dari kejauhan, merasakan energi yang kuat dari rumah Pak Raka. Aura ketakutan yang dilepaskan oleh dukun itu kini berbalik, dan energi itu terasa murni, membebaskan banyak orang dari kutukan yang dulu mereka terima. Beberapa warga yang lebih berani mulai berjalan mendekat ke rumah Pak Raka, menatap dari kejauhan dengan rasa penasaran. Mereka tidak berani terlalu dekat, takut akan energi yang masih bergelora. Pak Rahmat, sepertinya, ini bukan sembarang malam. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang lebih besar dari kita. Bu Ani, mungkin. Maya, ya. Maya, mungkin dia yang membuat semua ini terjadi. Maya hanya tersenyum tipis, tapi ia tetap diam di rumahnya. Ia tahu, jika ia muncul, kekuatan yang dilepaskan bisa menjadi tidak terkendali. Maka, ia memilih menonton dari jauh, membiarkan keadilan terjadi sendiri, dengan cara yang lembut namun kuat. Di rumah Pak Raka, getaran energi semakin intens. Bayangan hitam yang muncul dari mimpi Maya kini terlihat semakin nyata. Mata merah yang dulu menakutkan kini tampak memantulkan penyesalan Pak Raka sendiri. Setiap langkah Pak Raka terasa berat, seolah dunia menolak keberadaannya. Pak Raka menunduk, hampir pingsan. Aku tidak tahu. Aku salah. Aku menyesal. Rasa takut itu tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Setiap korban santet yang pernah ia sakiti seolah muncul dalam bentuk bayangan dan bisikan di rumahnya sendiri. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia gunakan untuk menakut-nakuti orang lain kini memantul kembali kepadanya dengan intensitas luar biasa. Di luar rumah, warga desa mulai saling menatap. Sebagian merasa lega, sebagian takut, sebagian lain penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Cerita tentang dukun santet itu sudah lama tersebar, dan malam ini, semua menjadi nyata. Mereka mendengar teriakan, melihat cahaya lilin yang aneh, dan merasakan hawa gelap yang menusuk tulang, namun tetap ada rasa lega yang membalut hati mereka. Maya menutup jendela, menarik napas panjang, dan merasakan energi yang keluar dari rumah Pak Raka. Ia tahu bahwa malam ini adalah titik balik. Dunia nyata dan mimpi telah bertemu, dan semua ketakutan yang selama ini ada kini mendapatkan balasannya. Namun ia juga menyadari bahwa kekuatan ini bukan untuk disalahgunakan. Ia harus tetap bijaksana dan menjaga dirinya agar tidak terseret oleh energi yang kuat itu. Di rumah Pak Raka, dukun itu duduk terhuyung-huyung, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap kehancuran yang ia sendiri ciptakan. Barang-barang yang bergerak sendiri mulai berhenti, bayangan Maya menghilang perlahan, namun hawa takut tetap tinggal. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan semua yang ia perbuat kini menjadi pelajaran yang pahit. Warga desa perlahan kembali ke rumah mereka masing-masing, masih membicarakan kejadian malam itu dengan campuran rasa penasaran, takut, dan lega. Mereka yang dulu menjadi korban santet Pak Raka kini merasa lega, seolah beban lama yang menghantui mereka akhirnya diangkat. Maya, yang tetap di rumahnya, menatap bulan yang pucat dan tersenyum. Kejadian malam ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang keadilan yang lembut namun pasti. Ia merasa tenang, mengetahui bahwa dunia akhirnya seimbang. Meski melalui cara yang menakutkan, kegelapan telah dibalikkan, dan Pak Raka, yang selama ini menebar ketakutan, kini merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Malam itu menutup dengan ketenangan yang aneh di desa. Suara teriakan Pak Raka telah mereda,
energi gelap mulai menghilang. Namun semua orang tahu, mereka baru saja menyaksikan sebuah fenomena yang luar biasa. Sebuah keadilan yang lahir dari mimpi, dan seorang janda muda yang diam-diam tersenyum melihat semua itu terjadi. Malam itu, dunia Pak Raka dan mimpi maya benar-benar menyatu. Tubuh dukun tua itu tetap di rumahnya, duduk gemetar di lantai, namun jiwanya telah terhisap ke dalam mimpi maya. Di dalam mimpi itu, ia berada di ruang kosong, gelap, tanpa batas. Kabut hitam tebal melayang di sekelilingnya, dan hawa dingin menusuk tulang. Suara bisikan korban-korbannya terdengar bergema, menciptakan simfoni ketakutan yang mengerikan. Pak Raka merasakan setiap langkahnya seperti terjebak dalam pasir hitam yang lengket. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya pecah, terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Mata merah dari bayangan hitam itu menatapnya dengan tajam, menembus setiap lapisan pertahanan jiwanya. Tiba-tiba, sosok-sosok yang pernah ia sakiti muncul satu persatu. Ada seorang ibu yang dulu terkena santetnya hingga kehilangan anaknya, seorang pemuda yang hidupnya hancur karena kutukan Pak Raka, dan seorang nenek yang selalu menakut-nakuti Pak Raka dengan tatapan penuh dendam. Wajah-wajah mereka tampak hidup, tapi mengerikan, dengan mata memerah dan energi yang penuh dendam. Pak Raka menangis, gemetar, "Tolong, jangan, aku menyesal atas semua yang kulakukan." Namun teriakan itu tidak dihargai. Setiap korban menatapnya, wajah mereka berubah menjadi ekspresi kemarahan yang tajam. Bayangan mereka mulai mendekat, menembus jarak, seolah ingin menyentuhnya dan menarik semua energi hidupnya. Maya, yang berdiri di sisi mimpi itu, menatap dengan air mata menetes di pipinya. Hatinya bergetar, campur aduk antara kasihan dan lega. Ia tidak ingin melihat Pak Raka menderita, tetapi ia juga tahu, ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Maya, berbisik lembut, "Sedih, aku tidak ingin kau tersiksa selamanya, tapi kau harus merasakan apa yang kau buat orang lain rasakan." Di dunia mimpi, Pak Raka merasakan dirinya dikepung. Kabut hitam berubah menjadi tangan-tangan gelap yang menyentuh kulitnya, meninggalkan rasa sakit yang luar biasa. Setiap sentuhan seolah membakar jiwa dan memutar balik ingatan masa lalunya. Ia melihat ulang semua korban santet yang pernah ia sakiti, mendengar lagi jeritan mereka, merasakan lagi ketakutan yang dulu ia ciptakan. Pak Raka menjerit histeris, aku minta maaf, tolong, jangan lagi, aku menyesal." Namun bayangan itu tidak mundur. Mereka terus maju, seolah menunggu Pak Raka benar-benar memahami rasa sakit yang ia ciptakan. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal-sengal, dan hawa dingin mencekam seakan masuk ke setiap urat sarafnya. Maya menatap semua itu, air matanya jatuh. Ia ingin mengangkat tangan dan menghentikan semua itu, tapi ia sadar bahwa ini adalah cara dunia membalikkan ketakutan. Pak Raka harus merasakan sendiri konsekuensi dari kekejamannya. Tiba-tiba, salah satu korban, seorang pemuda yang dulu kehilangan seluruh keluarganya karena kutukan Pak Raka, maju lebih dekat. Wajahnya berubah menjadi bayangan memerah dengan tatapan yang menusuk. Ia menatap Pak Raka dengan mata penuh dendam. "Korban," suara bergema, menyeramkan, "kau pikir bisa bermain-main dengan hidup orang lain tanpa akibat? Sekarang kau merasakan semuanya." Pak Raka berlutut, menangis terseduh-seduh, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasakan penyesalan yang begitu dalam, seolah seluruh dosa masa lalunya menumpuk menjadi satu, menekan jiwanya hingga hampir hancur. Pak Raka menangis, berbisik putus asa, aku tidak pantas. Aku harus membayar semua yang kulakukan." Sosok bayangan itu mulai memudar, namun tetap menatapnya. Energi ketakutan yang dikeluarkan Pak Raka kini menjadi satu dengan energi mimpi maya. Ia merasakan dirinya tersedot ke dalam pusaran hitam yang berputar di sekelilingnya. Setiap ingatan masa lalu, setiap ketakutan yang ia sebarkan, kembali menghantui dirinya dalam intensitas yang jauh lebih besar. Maya menatap dengan wajah campur aduk, kasihan, lega, dan sedikit takut. Ia tidak ingin Pak Raka hancur,
Tapi ia juga tahu, ini adalah pelajaran yang harus ia terima. Air matanya jatuh, menetes ke tanah mimpi, menciptakan efek cahaya lembut yang menyinari ruangan gelap itu. Maya, dengan suara lirih, hampir menangis, semoga kau belajar, semoga kau mengerti, dan jangan pernah menyakiti orang lain lagi. Pak Raka, yang hampir tidak mampu berdiri, menunduk. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia merasakan kehancuran batin yang begitu dalam. Ia menatap Maya, mata merahnya penuh air mata, menyadari bahwa kekuatan mistis bukan segalanya. Kekejaman yang ia sebarkan kini memantul kembali kepadanya, dan ia hanya bisa menyesal. Di dunia nyata, rumah Pak Raka sunyi, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Lilin hitam berkedip perlahan, cahaya bulan menerobos jendela dan menciptakan bayangan yang samar. Hawa dingin masih menyelimuti ruangan, tetapi ada rasa ketenangan yang perlahan muncul, pertanda bahwa puncak mimpi buruk telah mencapai klimaksnya. Maya menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan energi itu stabil. Ia tahu bahwa malam ini adalah titik balik. Pak Raka akan berubah, atau setidaknya, ia akan belajar menghargai rasa takut dan sakit yang pernah ia sebarkan. Pak Raka terduduk di lantai mimpi, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan air matanya mengalir deras. Ia merasakan satu hal yang paling menakutkan dan sekaligus paling mencerahkan. Ia benar-benar kehilangan kendali, dan ini adalah pelajaran hidup yang tak tergantikan. Pak Raka menunduk, berbisik putus asa, Aku mengerti sekarang, aku harus berubah. Maya tersenyum tipis, meski air matanya masih jatuh. Ia tahu bahwa malam ini bukan sekadar balas dendam, tetapi keadilan yang lembut dan pelajaran yang mendalam. Mimpi yang awalnya menakutkan bagi dirinya, kini menjadi alat untuk mengubah kehidupan Pak Raka, agar ia menyadari konsekuensi dari kekejamannya sendiri. Kabut hitam mulai memudar, bayangan korban perlahan menghilang, dan ruang mimpi kembali kosong. Pak Raka terduduk lemah, tubuhnya gemetar hebat, tetapi ada rasa penyesalan yang kini membara dalam hatinya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa kecil di Jawa Tengah. Suasana yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan bisik-bisik warga yang masih terguncang oleh teriakan Pak Raka semalam. Namun, ketenangan perlahan kembali terasa, meski hawa dingin dari malam sebelumnya masih menyisakan rasa ngeri di tubuh siapapun yang mengalaminya. Di rumah Pak Raka, ia tergeletak di lantai, tubuh gemetar dan wajah pucat pasi. Bibirnya bergerak tanpa suara, napasnya tersengal, dan tangannya mengepal seolah mencoba meraih sesuatu yang tidak terlihat. Barang-barang yang semalam bergerak sendiri kini diam, rumah yang kacau perlahan mulai sunyi. Aura horor yang menyelimuti rumah sedikit demi sedikit memudar. Warga desa yang selama ini penasaran dan ketakutan memutuskan untuk turun tangan. Mereka bergerak hati-hati, membawa kain untuk menutupi mata Pak Raka dan membantu mengangkat tubuhnya. Meskipun rasa takut masih menguasai mereka, ada rasa lega yang muncul karena teror yang selama ini menghantui mereka perlahan berakhir. Bapak Joko, warga, berbisik pada tetangga, akhirnya, teror itu selesai, dia tidak akan menakuti kita lagi. Ibu Sari, tersenyum tipis, menahan getaran suara, ya, tapi lihat, dia, lemah sekali, sepertinya mimpi buruk itu benar-benar menghancurkannya. Pak Raka sendiri masih tidak sadar sepenuhnya. Ia hanya tersadar ketika terdengar langkah-langkah warga dan suara mereka yang lembut namun tegas. Beberapa di antaranya menempelkan tangan mereka di bahunya, menenangkan, dan mencoba membimbingnya keluar dari rumah itu agar tidak menimbulkan masalah lagi. Pak Rahmat, dengan suara pelan namun tegas, Raka, ayo, ikut kami, jangan lagi menyakiti orang lain, dunia ini bukan tempat untuk menebar ketakutan. Pak Raka mengerang, tubuhnya gemetar hebat, namun perlahan ia mengikuti dorongan warga desa. Mata merahnya kini mulai memudar, wajahnya yang dulu menakutkan kini terlihat lelah dan penuh penyesalan. Ia tidak berkata banyak, hanya sesekali menunduk dan menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Maya, yang menonton dari kejauhan, menarik napas panjang. Ia merasa lega.
Semua mimpi buruk yang menghantuinya selama ini akhirnya berakhir. Energi yang sempat menghantui rumah Pak Raka kini tidak lagi menempel di desa, dan kehidupan bisa kembali normal. Ia tersenyum tipis, wajahnya memancarkan ketenangan, meski masih ada sisa rasa trauma yang samar dari semua kejadian. Maya, dalam hati, lembut, semua sudah selesai, aku akhirnya bebas, dan semoga dia juga belajar, hidup bukan untuk menakuti orang lain. Di jalan desa, warga membantu membawa Pak Raka ke sebuah rumah aman yang disiapkan untuknya. Mereka memastikan ia tidak dapat lagi menimbulkan masalah, tapi tetap mendapat perawatan. Selama perjalanan, suara gemeretak kayu dari rumah Pak Raka yang lama terdengar samar, seolah menandai akhir dari bab horor itu. Pak Raka sendiri sesekali menatap ke sekeliling dengan mata kosong, menyesali semua yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa selama ini ia salah menggunakan kekuatannya, dan malam-malam mimpi Maya telah memberinya pelajaran yang paling pahit sekaligus paling berharga dalam hidupnya. Pak Raka, berbisik lemah, hampir tidak terdengar, aku, tidak akan pernah lagi. Sesampainya di rumah aman, warga menaruhnya di kamar yang sederhana, memberi selimut hangat, dan menenangkan jiwanya. Meskipun takut, mereka tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga keseimbangan desa dan memastikan tidak ada lagi energi negatif yang keluar dari dirinya. Sementara itu, Maya kembali ke rumahnya sendiri. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap sinar matahari pagi yang mulai menembus kabut tipis. Udara terasa segar, sejuk, dan damai. Hatinya ringan, karena mimpi buruk yang selama ini menghantuinya telah berhenti. Ia tahu, malam-malam penuh ketakutan itu kini menjadi kenangan, sebuah pelajaran bahwa kebenaran dan keadilan bisa muncul dengan cara yang tak terduga. Maya, tersenyum tipis, berbisik pada dirinya sendiri, akhirnya, semuanya berakhir, aku bisa bernapas lega. Beberapa warga yang menonton dari jauh menatap Maya dan tersenyum, menyadari bahwa kekuatan dan keberaniannya telah menyelamatkan banyak orang. Mereka tidak mengetahui seluruh cerita, tetapi mereka tahu satu hal, keadilan bisa datang bahkan melalui cara yang tak terlihat, dan kebaikan hati tetap memiliki kekuatan yang lebih besar dari ketakutan dan kekejaman. Pak Raka di rumah aman itu mulai pulih perlahan. Tubuhnya masih lemah, tetapi pikirannya mulai kembali jernih. Ia menunduk, menyadari kesalahan yang selama ini ia buat, dan bertekad untuk tidak pernah lagi menakuti atau menyakiti orang lain. Rasa takut yang dulu menjadi senjatanya kini berubah menjadi pelajaran yang membekas selamanya. Di desa, kehidupan mulai berjalan normal kembali. Anak-anak bermain di jalan, para petani kembali ke sawah, dan udara pagi membawa kedamaian. Namun cerita tentang malam horor itu tetap hidup di ingatan semua orang. Sebuah pelajaran tentang keadilan, ketakutan, dan kekuatan mimpi yang tak terduga. Maya menutup jendela rumahnya, menarik napas panjang, dan memandang langit biru pagi yang cerah. Ia merasa bebas, damai, dan kuat. Mimpi buruknya berhenti, dan ia tahu, dunia ini tetap adil bagi mereka yang berani menunggu keadilan dengan sabar dan hati yang tulus. Malam-malam gelap dan ketakutan telah berakhir. Pak Raka kini menjadi korban dari perbuatannya sendiri, tetapi juga mendapatkan kesempatan kedua. Maya pun hidup dengan damai, mengetahui bahwa kekuatan yang ia miliki bukan untuk menakuti, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan. Akhirnya, desa kembali tenang, kehidupan berjalan seperti biasa, namun semua orang menyimpan satu kesadaran. Kadang, keadilan datang melalui cara yang paling tak terduga, bahkan melalui mimpi seseorang. Itulah kisah mengerikan tentang dukun santet yang menjadi korban mimpi buruk seorang janda muda. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa kejahatan akan kembali kepada pelakunya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian penasaran dengan kisah horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.